Oke, kita akan lanjutkan dengan menggunakan cara kedua, di mana cara kedua adalah kita menggunakan multi-use state pada setiap data atau state yang kita butuhkan. Jadi use state-nya kita gunakan lebih dari satu kali. Cara begini, menggunakan satu use state dengan dua buah data atau state di sini. Kemudian setelah itu, dari masing-masing data ini kita simpan ke dalam sebuah variabel yaitu state dan set state dengan kita menggunakan destructor. Kemudian setelah itu kita membuat function-nya untuk kedua hal ini dan kita juga siapkan form. Form pertama adalah isian nama kota, kemudian isian kode pos. Setiap form kita beri value, value-nya adalah state awalnya, yaitu state kota, di mana masih di sini masih kosong, disebutkan masih kosong. Kemudian di bawahnya kita berikan event on chain. Kita beri nama handle kota chain dan handle kode pos chain. Yang kemudian kita buat function-nya, di mana function itu berisi set state. Pada saat hendak dirubah, kita harus menggunakan spread operator, yaitu titik 3 ini, supaya dia tetap pada kondisi state awal sebelum dilakukan pengisian form. Ya. Dan kemudian dirubah menjadi set state. Oke. Nah, cara kedua kita akan rubah dengan menggunakan multi-use state. Jadi ini kita rubah, kita bisa beri komen di sini. Kita akan gunakan satu persatu di bawah function app ini. Itu kita menggunakan multi-use state dengan kondisi state awal adalah kosong. Nah, kita satu persatu kita masukkan cons untuk kota dan set kota. Di mana kota adalah set awal, kemudian set kota adalah yang ingin kita rubah. Oke. Kemudian kita buat lagi untuk kode pos. Kemudian tentunya di sini adalah set kode pos. Sama dengan use state ya. Kedua-duanya sama dengan use state. Kemudian kita tidak lagi menggunakan spread operator. Kita hapus saja dulu di sini spread operatornya. Kita cukup menggunakan function handle kota change dengan event argumen di sini, kemudian set state kita rubah, di mana kotanya adalah event.target.value. Demikian juga yang ini, spread operatornya kita hapus. Formnya juga kita akan rubah karena kita tidak lagi menggunakan state di sini. Value-nya kita langsung menggunakan state-nya karena sudah kita rubah menjadi kota ya. Sebelumnya kita menggunakan state dan set state. Jadi kita sekarang menggunakan kota saja, tidak perlu disebutkan state-nya. Kemudian yang kode pos juga begitu. Jadi cukup variabelnya saja kode pos. Nah, ini juga untuk string-nya, state-nya kita hapus. Oke, kita coba saja, kita simpan. Ada yang error di sini, set state is not defined, line 13. Oh ya, ini kita belum berubah. Kita belum berubah, ini bukan set state, tapi set kota ya. Dan ini set kode pos. Kita simpan. Oke, kita coba masukkan kota. Misalnya Bengkulu. Oke. Ini ada lagi yang salah. Kita lihat. Oke, di sini kita tidak lagi menggunakan objek karena kita langsung merubah kota menjadi set kota ya. Dan kota juga kita rubah. Yang ini juga kita tidak lagi menggunakan objek. Oke, set kode pos, langsung kita rubah state-nya menjadi event.target.value. Kita simpan lagi, kita cek lagi apakah masih ada masalah. Ya, ini bisa kita hapus saja karena kita tidak lagi menggunakan. Sekarang saya masukkan kota Padang misalnya. Oke, sudah berhasil Padang dengan kode pos misalnya 56789. Oke.
Nah, ini adalah cara kedua yang kita buat dengan menggunakan multiple use state. Jadi setiap data kita masukkan, kita gunakan use state. Ya. Kemudian karena di sini sudah kita beri variabel kota dan set kota, maka value-nya langsung kita sebutkan saja di sini kota dan kode pos. Ya, di sini. Kemudian pada saat kita merubah, langsung kita rubah menjadi set kota dan set kode pos di sini dengan event.target.value yang artinya adalah berubah apapun yang diketikkan di dalam form. Oke. Dan selain dari itu, kita juga dapat merampingkan kembali function ini menjadi satu baris saja. Gimana caranya? Kita gunakan arrow function. Ini kita komen dulu ya, sebagai contoh. Kita gunakan arrow function yaitu const handle kota change. Kemudian kita beri arrow function seperti ini. Nah, argumennya kita beri event sama. Kemudian langsung kita rubah di sini adalah set kota. Kemudian kita beri kurung. Yang kita rubah adalah event.target.value. Nah, yang bawah juga kita rubah. Kita langsung saja. Kita gunakan arrow function. Tidak lagi menggunakan plain JavaScript function. Kita rubah handle post, ini kita jadikan variabel, kemudian kita buat arrow function dengan event sebagai argumen, kemudian kita tidak lagi menggunakan curly brace karena hanya satu yang kita akan tampilkan pada body. Di sini adalah set kode post, kemudian dalam kurung, event.target.value kita simpan. Oke, kan kita coba. Saya masukkan nama kota misalnya Surabaya. Kemudian kode posnya 123456. Oke, berhasil ya. Jadi kita merubah bentuk function yang memakan 5 buah baris menjadi hanya sebuah arrow function 1 buah baris. Kalau saya lebarin begini ya, hanya 1 buah baris saja. Jadi kita menggunakan hooks, kita bisa lebih efisien dan lebih ringkas cara bikin kodenya. Demikian teman-teman, itu adalah use state yang sudah kita bahas, dan kita akan lanjut ke video berikutnya. Kita akan bahas React hook lainnya, yaitu use effect. Kita sudah belajar use state, dan next kita belajar use effect. Kita akan jumpa lagi pada video berikutnya.